itu Kak, dia itu terbatas geraknya, keluarga. Tidak, ini baru dari mama. Iya, tapi anunya itu menurut infonya Syam. Baru dari mama. Jajannya kasih kemarin kita dari info foto. Tak pernah datang. Terus tadi pagi baru kan namanya. Oh di anu di bintang 9 nih. Di IWI selalu dia. Yang baru Kak Tifa dari mama ada jemput itu orang mau bunuh diri. Kegiatan apa itu jemput orang bunuh diri? Tidak tahu kegiatannya. Terserah, pokoknya aku serahkan mami sama dia. Bilang Pak Nur, apakah sudah on lagi? Bilang kayaknya. Mulai kapan ini Kak? Dari udara Sulawesi Barat, Bitu babana binanga, bitu uluna selalu menyatu di frekuensi Malabi 96,8. Berita aktual, informasi faktual, narasi diramu dalam konten bermoral, program mendidik, simpatik dan menarik, semua hanya di RBFM. Radio Banua Malabi, Radio Banua Malabi, media Sipaingara, media Tongan, tahu Tongan, media Sipaingara. Tetap dengarkan RBFM Radio Banua Malabi, media Sipaingara, hanya di 96,8 MHz. Wabarakatuh, dan apa kabar saudara? Kali ini di 96,8 MHz. Saat ini Tomalakbi semua sedang mengikuti kami di program Ruang Bahasan, di mana tema kita hari ini tentang sebagai rangkaian untuk peringatan Hari Radio Sedunia di tahun 2023 ini yang jatuh pada tanggal 13 Februari 2023. Dan hari ini kita sengaja menyelenggarakan podcast ini ya dengan tema terkait sehubungan dengan peringatan Hari Radio Sedunia ini. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu ya. Bagaimana radio tetap bertahan di tengah gempuran teknologi saat ini? Sanggupkah atau harus memiliki desain-desain tersendiri untuk bisa tetap bertahan ya pastinya. Ya, dan narasumber kita di kesempatan ini Tomalakbi semua, ini adalah salah satu komisioner yang ada di Komisi Penyiaran Daerah KPID Sulawesi Barat, sahabat Hadra SPD MPD. Halo sahabat, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Ya, baru sengaja hadir untuk kita para pendengar RBFM di 96,8 MHz ya. Sahabat Hadra ini akan berbagi kisah, pengalaman dan juga berbagi informasi tentang bagaimana pengawasan radio di Sulawesi Barat. Nah, kalau bicara soal radio, saya dulu waktu kuliah itu suka sekali dengan radio. Kalau sahabat Adra bagaimana? Oke, sebelumnya mungkin saya menyapa dulu. Terima kasih atas undangannya RBFM untuk hari ini terkait dengan peringatan Hari Radio Sedunia. Ya, terima kasih untuk undangannya. Untuk bagaimana ya kalau misalkan kita bahas
radio itu saya kayaknya sejak SD ya. Ya. Oh, sejak SD. Sejak Wow. ya, sejak SD menjadi pendengar setia radio. Ya kalau kita dulu kalau di kampung kan itu kalau mendengarkan misalkan kalau Ramadan itu pastinya kita taunya buka puasa itu pasti dengar suara azan itu lewat radio. Jadi Ya. kalau hari itu mungkin tidak ada radio ya kita cuman fokusnya ke jam Ya. ya. Jadi informasinya itu sangat sangat luar biasa. Itu sejak SD. Kalau sudah SMP, SMA itu kan kami kalau ceritanya itu sangat luar biasa, sangat banyak. Ini kalau dengar-dengar radio dulu itu suka dengar drama kolosal ya. Ya. Kalau di TV itu kan ada apa sih? Kisah Gunung Merapi, ada Nyi Pelet dan lain-lain Iya, sebagainya. iya, Itu kan iya. kita itu cuma satu radio itu semua kita tongkrongin di situ. Kemudian itu pemerannya itu sampai kita hafal itu Iya, vokalnya. iya, Iya, sampai kita besok ada lagi ya, besok ada lagi. Jadi setiap hari itu tanpa radio. Pokoknya setiap hari itu pasti kita dengar radio dengan konten-konten dan siaran-siaran yang memang menarik. Ya, ya, ya. Ya, karena kita dengar meskipun tidak ada TV tapi kita bisa mendengarkan drama itu lewat radio ya seperti itu kalau dulu. Jadi pastinya bahwa ada sebuah history dalam kehidupan Iya, bahwa pernah radio yang menjadi favorit ya, Sangat favorit dalam malah. untuk Iya. mengakses informasi, hiburan juga seperti itu. Apalagi di zaman dulu dengan adanya sandiwara radio. Sandiwara radio, iya betul. Apa? Masih ingat tidak sandiwara radio yang paling digemari dulu? Itu tadi Sahur satu, sepuh. ya ada lagi apa Brahma ya? Kumbara. Brahma Kumbara. Terus ada lagi apa ya? Yang ya itu Brahma Kumbara dan kalau saya ingat saya dulu kita malah saling berbagi peran. Iya, iya, Kamu iya, itu iya. perannya Mantili, kamu iya, Nyi iya. Pelet, kamu dan sebagainya. Jadi kita kalau misalkan kayak sudah dengar itu seperti bermain peran lagi setelah Hmm. mendengarkan. Kayaknya bagus kita dramakan. Kayak kalau saya ingat saya dulu kayak begitu. Iya, Iya. iya. Jadi setelah mendengarkan radio masing-masing di rumah, kembali ke sekolah Dengan peran masing-masing. Iya. Kayak bermain gitu. peran-peran dengan teman-temannya Iya. ya. Iya. Sahur sepuh ya, Arya Kamandanu, Ah. Arya Dwi Pangga. Saya juga masih hafal. Iya, betul. Itu Betul di itu. zaman-zaman SD ya. Zaman SMP. SMP. Iya. SMP. Oke, baik. Arya saya masih muda ya waktu itu karena saya masih SD dan sama Nadra sudah SMP. Oh iya, kayaknya yang senior siapa, yang junior siapa ya ini? Oke, kalau itu ya, kalau soal ini juga biasanya penanda waktu, Hmm. Kak Ime. Jadi penanda waktu biasanya kalau kita sudah dengar lagu-lagu Iya, Bugis itu berarti kayaknya sudah jam 2 siang. Iya, iya, Kayak iya, gitu. iya. Jadi meskipun kita tidak lihat jam, kalau dengar radio misalkan Tembang Kenangan itu berarti sudah jam 10 ke atas, Iya, jam iya, iya. Ya kayak begitu. Jadi radio itu betul-betul sangat sangat favorit dulu, sangat familiar lah dengan kemudian ekonomis ya, semua masyarakat bisa membeli lah, memiliki seperti itu mungkin ya. Jadi memang kalau dulu itu radio sangat diminati, sangat Waktu SD di Pinrang. ya. SMP saya di Sidrap lagi. Aha, di Sidrap. Jadi waktu di Sidrap masih ingat tidak nama stasiun radio? Aduh, FM apa ya dulu? Pokoknya sangat sangat populer juga di Sidenren Rapang itu. Iya, Ya sampai kita ada jumpa-jumpa fans. Kalau saya SMP dulu kan itu di dalam pondok. Jadi kalau penyiarnya menyapa itu dengan misalkan dulu nama udara saya Ucil. Saya ada dulu Ucil? iya Ucil. Dan kenapa harus Ucil? Ya begitulah mungkin posturnya yang mungil. Ya, dulu nama udara saya Nanti Ucil. sering nelpon ke sana. No nelpon, Ah. surat malah Kak Oh, Ime. iya, Itu iya, karena pondok saya itu nanti masuk mobilnya itu cuma 2 kali seminggu. Oh, jadi ada road to Ada campus juga iya, ya?
No. Dia apa? Ada mobil yang cuman masuk di pondok itu cuman jadwalnya 2 kali seminggu. Jadi kita kirimnya itu lewat mobil. Oh, I see. Angkutan umumnya ya? Angkutan umum hari Rabu dan hari Minggu. Mm-mm. Jadi kita nulis surat itu, kemudian kita jumpa fans, mengirim lagunya lewat. Bayangin sampai segitunya Kak Ime ya. Bahagia kan? Sangat. Ketika ditemukan di udara bahagia sekali. Kalau kita sudah ya nanti kalau misalkan ininya sudah sampai nanti dibacakan pada hari ini. Jadi kita tahu jadwal. Jadi kita memang tongkrongin kapan ini ucil ini ada di udara. Gitu. Jadi sampai, tapi kalau dulu karena kita di pondok terbatas, jadi kita tidak sampai jumpa fans gitu ya. Jadi kita hanya berkabar melalui udara. Ya kalau kita disapa ya ada Ucil di Pondok Pesantren Nurul Azhar yang ada di Penjara Suci ya. Penjara suci ya? Iya, penjara suci. Kita disapanya begitu, jadi cuman jadi santri ini seperti tahanan ya. jadi kita ya seperti itu. Jadi setelah lagunya kita diputar itu kayak ada kebahagiaan tersendiri. Tapi lagu yang di order ini bukan ini ya, lagu salawatan. No ya, sesuai dengan ini program ya, program. Kalau hari itu misalkan programnya lagu Malaysia yang sangat populer dulu. Pasti lagunya ini. Kusangka Ya, Kak Ime kayaknya paham sekali. Berpanjangan. Bener. Ya jadi memang kalau bernostalgia ya ampun, kayaknya tidak cukup 30 menit Kak Ime ini. Iya. Kayaknya ini harus 1, 2, 3 episode ya. Episode ya, karena memang untuk berbicara bernostalgia di zaman dulu tentang radio itu karena pengalaman saya ya seperti itu ya kayaknya. Jadi sejak SD itu kita tongkrongin radio sambil menunggu azan ya, azan berkomandan untuk jadwal buka puasa. Namanya kita masih anak-anak, pokoknya azan itu kita nantikan. Jadi kita tongkrongin di radio gitu. Itu SD, itu yang sangat teringat. Sampai ke SMP juga di asrama itu satu asrama ada, seingat saya ada 2, karena satu untuk pembina, satu untuk santri. Jadi kita adalah untuk karena untuk pembina privasi, untuk pembina radionya jadi ada untuk kami. Jadi kalau sudah jadwal itu setiap kamar ada radio ya di ruangan santri, kamar santri. Satu asrama itu. Satu asrama ya. Jadi saya kan tinggalnya di pondok, jadi tidak di asrama, di pondok bersama Ustadz. Jadi kalau sudah mau jadwal drama itu tadi kayak saya lari lagi ke asrama. Segitu saya senengnya dengan ini. Jadi ya sangat ada hikmahnya itu, suasana-suasana seperti itu yang kita rindukan. Kalau misalkan kita ketemu, ingat tidak kemarin itu waktu kita di pondok di bawah pohon apa ya, ketapang itu kita gantung, radionya digantung, kita sudah ada nih di artinya radio yang pakai baterai itu ya? Ya, yang baterai nasional, yang nasional itu ya kita gantung di atas pohon ya, kita tikar di bawahnya. Sambil ini nyambil cari kutu. Pokoknya kalau cerita zaman biasa anak santri banyak kutunya ya. Itu masih ada kutu tidak sekarang? No. Clear, sudah bersih. Sudah bukan anak santri. Ya itu waktu sanawiyah Kak Ime. Lain lagi di Alia saya di Parepare lagi, Pondok Pesantren Putri DDI Parepare. Nah itu kita ada studionya juga, ada FM. Oh jadi waktu di MAN Madrasah Alia ya, ini ada studio radio ada FM-nya, ada FM. Jadi yang menyiar siapa di dalam? Kebetulan hari itu yang kakak-kakak yang sudah kuliah. Oh iya. Iya, yang sudah kuliah. Kalau kami tidak ada, kita hanya jadi pendengar tapi dan tetap masih merequest. bisa pesan-pesan lagu. Tetap. Lagu, Nah itu yang sampai sekarang itu malahan yang di Alia itu sangat melekat. Tetap nama saya Ucil. Nama udara saya tetap Ucil. Ya ada Ucil di asrama Fatimah kamar 3 gitu. Pokoknya nyampanya begitu ya. Ada Ucil yang lagi belajar, yang lagi ini. Ya, pokoknya seru Kak Ime. Kalau misalkan bercerita tentang
bagaimana saya dulu dengan radio. Sangat inilah, sangat punya kesan tersendiri. Ya, kesan tersimpan. Pokoknya banyak hal ya. Banyak Dia jadi hal. penanda waktu. Iya, penanda waktu. Menambah informasi. Informasi, iya. Memberikan rasa ekspresi, rasa senang. Bahkan mungkin juga ada cinta yang lahir lewat radio. Maybe. Ada pengalaman kah? No, nggak sampai di situ. Makanya tadi saya sampaikan karena kita di penjara suci untuk penjara jumpa suci. fans itu tidak ada ya. Jadi kita cukup hanya dengan berkabar lewat udara. Jadi kita kenalnya itu lewat udara saja. Kenal kalau di asrama Fatima Kamar 3 itu ada namanya Ucil, tapi sosoknya itu tidak nampak. Iya. Tapi Menjadi rahasia. teman-teman yang lain tahu bahwa Tahu, ini yang Ucil tahu, ya. tahu. Itu kan biasa sapa-sapa teman-teman, Iya. terus kirim-kirim salam, Nah. ada pesan. Iya, kalau dulu kalau di pondok itu kan kita pakai angkutan umum. Nah, kalau di Alia itu karena studionya itu di dalam pondok, kita tinggal menulis ke ini deh, karena iya, Langsung diserahkan ke situ langsung ya? diserahkan. Jadi dibacakan sebentar, diserahkan sore, dibacakan sebentar malam kayak gitu. Jadi sangat ingat. Pokoknya kita kalau sudah ada kesana, karena kan dulu wartel ya, warung telepon. Kalau kita mau Wartel ya? Ya wartel. Lain warteg juga ya? Ya lain-lain. Oke. Nanti setelah ini mungkin. Iya. Jadi kalau kebetulan, jadi kadang wartelnya itu di sebelah sini, FM-nya sebelah sini. Jadi kadang nelponnya di sini ya, nelpon FM-nya di sebelah. Iya. Ya, jadi bukan cuman kalau dulu waktu Alia bukan cuman ini, bisa nelpon juga. Iya. Masih ingat ada tagline di salah satu radio yang pernah dihubungi, termasuk yang di Alia waktu di Alia? Ada tagline-nya kah? No, Gitu? kayaknya Nggak ada saya ya? sudah melupakannya. Jadi cuman konten siarannya saja yang ingat, kayak bisikan kalbu. Bisikan kalbu. Nah, itu Pernah dia. mengirim puisi Bisikan atau kalbu. apa? Curahan Kalau hati? cerpen biasa, pernah. Cerpen ya, Cerpen pernah ya? pernah. Aha, Kalau tapi cerpen. pengalaman hidup. Yes, pengalaman hidup. Karena dulu waktu Alia kebetulan saya pengurus OSIS dan masuk di koordinator bidang pendidikan. Nah, Yeah. Bidang pendidikan itu di bawahnya itu kita setiap minggu itu menerbitkan majalah dinding. Jadi cerpen-cerpen yang ada di mading itu kadang kita bawa ke sana untuk dibacakan. Jadi kalau dibacakan dengan suara penyiar kan beda lagi dengan kalau kita yang baca gitu aja. Jadi kalau apalagi dengan backsound ininya musik yang memang searah dengan cerpen itu kan sudah sangat luar biasa. Langsung menyentuh hati ya. Sangat ya. Jadi Aha. bisikan kalbu ya, jadi kalau kita kan pondok maghrib sampai jam 8 itu sudah masih di masjid. Jadi setelah itu baru bisa dengarkan. Jadi tapi jam 10 baru kita bisa ini untuk dengar radio. Nah itu dia, kalau sudah bisikan kalbu jam 10 itu kan kita jam 10 harusnya sudah ini ya pembina asrama sudah jalan tuh, harus sudah jam 10 sudah harus pada tidur. Iya, Kita biasa kasih kecilin radio Iya, untuk iya, mendengarkan iya. ini bisikan kalbu. Betul-betul ya penjara suci ya. Iya, ini pengalaman untuk mendengarkan radio itu banyak, sangat banyak. Ya, pastinya ada memori tersendiri tentang Iya. radio. Iya. Banyak pengalaman yang kemudian Sangat. tidak bisa dilupakan hingga Iya. saat ini. Dia yang dulu sangat berkesan. Iya. Mungkin hingga hari ini, cuman mungkin Iya. dengan frekuensi yang berbeda, kadar yang berbeda juga. Pastinya juga salah satunya ada idola-idola tersendiri untuk penyiarnya, Iya, pastinya ya. pasti. Aha. Nah yang paling saya ingat juga pas kuliah lagi. Nah kuliah lagi beda lagi tuh. Kalau di Makassar kan dulu kuliahnya di Makassar, jadi banyak FM yang kita Iya, ini. betul. Ada Gamasi, ada Venus, ya itu kalau di Makassar pokoknya pendengar setia radio lah saya termasuk. Jadi ada, kalau Gamasi itu ada yang paling saya suka, Pacari. Pacarita. Itu dia. Ampun, Mak. Ampun ma. Iya, saling balas cerita, Teka-teki. teka-teki, apa beda. Pokoknya
sangat banyak lah pengalaman tentang radio. Jadi kalau anak zaman sekarang kayak tidak kenal radio, aduh. Kayak hidupnya itu seperti sayur yang kurang garam ya. Iya. Pokoknya anak zaman now, ayo dekatlah dengan radio sehingga menambah banyak pengalaman hidup. Iya. Karena buktinya ya sahabat Adra ini bisa berada di posisi sekarang itu juga karena punya history dan pengalaman hidup yang sangat banyak, termasuk dengan bagaimana dekat dengan sebagai pendengar radio yang setia. Makanya dari SMP. SMA. Dari SD, SMP, SMA. Wah, Jadi memang dekat dengan radio. sampai Jadi sekarang kan? sampai Iya, sekarang karena sekarang melakukan pengawasan di KPID. malah harus lebih dekat dengan radio. Jadi kalau sudah sholat subuh itu ya sudah turun cek langsung dengar radio. Jadi memang untuk hiburan, informasi, update banget tuh radio. Jadi hal-hal yang belum kadang ada di sosmed saya sudah dengar dari pagi ya gitu. Jadi kadang ada informasi-informasi yang misalkan nanti saya buka misalkan Facebook atau di pokoknya di media online itu saya sudah dengar duluan dari radio, apakah berita-berita pemerintahan atau olahraga dan sebagainya, berapa skornya ini. Dari radio. Sudah saya dengar dari radio, baru saya baca lagi Ini gitu. ini menunjukkan bahwa radio itu adalah media tercepat Update. untuk menyebarluaskan informasi. Sepakat, sangat sepakat. Oke. Ini kan pagi-pagi setelah sholat subuh langsung dengarkan radio. Iya. Kalau boleh tahu tuh radio yang paling sering diawasi yang mana? Bukan RBFM Jiko. Ya itu kalau nanti itu nanti di kantor ada petugas khusus untuk mengawasi TV dan radio. Iya. Tapi bagaimana selama ini pola-pola pengawasannya kalau di KPID? Kalau pengawasan kami di KPID itu ya kebetulan kami di kantor di KPID Sulawesi Barat itu ada 19 staf dan itu sudah ada staf keuangan, staf administrasi, staf sudah ada staf pengawasan. Nah, staf pengawasan inilah yang kita jadwal, kita rolling untuk mengawasi TV dan radio. Itu tadi. Jadi karena kita di kantor masih pengawasannya manual Kak Ime ya, terbentur dengan anggaran yang masih minim, jadi kita pengawasannya itu ya manual, masih manual. Jadi tidak ada alat untuk istilahnya merekam ya. Jadi sistemnya itu kita masih manual gitu. Makanya itu tadi ya, memang diarahkan ke masing-masing lembaga penyiaran, baik itu swasta ataupun lokal, setidaknya mereka bisa live streaming, memiliki website untuk live ataupun di akun media sosial untuk kemudian bisa mengetahui juga ya, bisa meninggalkan jejak salah satunya ya. Ada jejaknya. Kita ya bisa, kalau RB saya perhatikan itu selalu live streaming di Facebook kalau saya tidak salah. Itu kalau ada, ini kebetulan ada penghargaan. Ini penghargaan kami ya. Jadi sejak 2021 iya. Sudah tertata rapi kayaknya di sini ya. Ini adalah untuk program siaran budaya lokal terbaik. Iya, luar biasa RBFM ya. Ada program talk show terbaik 2021 keren, juga. Keren. 2022 dapat lagi talk show terbaik. Insya Allah tahun ini kita harus meraih beberapa. Harus ya. Mudah-mudahan KPID Award tahun ini bisa dilaksanakan. Ya harus bisa lah. Nanti kita cari KPID ya. Kalau tidak nanti kita bantu ya, mudah-mudahan ya harus kita semua stakeholder harus selalu kerjasama untuk bagaimana penyiaran di Sulawesi Barat ini lebih maju lagi. Jadi pengawasannya saat ini cenderung ke masih otomatis yang konvensional seperti itu ya. Penyimpanan rekaman siaran otomatis itu belum kami punya ya, begitu. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa dapat anggaran untuk menyiapkan alat itu bisa merekam secara otomatis. Semua lembaga penyiaran. Radio. Iya, radio dan TV. Semua. Sampling, enggak semua ya. LPPL kan kita kan kalau siaran lokal. Kita kan hanya mengawasi siaran lokal kayaknya ya.
Jadi untuk siaran nasional kan ada ranahnya KPI Iya, pusat ya. tapi untuk semua stasiun ya, Ya, yang ada tapi siaran tidak lokalnya. menutup kemungkinan kalau misalkan siaran nasional itu TV nasional bisa saja. Jadi itu kita hanya langsung menyurat saja ke KPI bahwa misalkan di siaran ini di jam sekian acaranya ini ada yang melanggar Ya. gitu-gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan ada staf kami yang mendapatkan hal yang tidak sesuai, ya itu bisa dilaporkan, dan bukan cuma staf KIME, ini bisa dilakukan Masyarakat oleh juga, semua masyarakat luas. Jadi kita bersama-sama mengawasi siaran TV ataupun radio. Apa etika penyiaran yang memang harus diikuti oleh semua lembaga penyiaran, dan ketika mereka melanggar dalam pengawasan otomatis mereka akan kena sanksi. Iya. Apa itu, sehingga biar masyarakat tahu lah apa. Ya ini kan ada SOP-nya kayak media, ada P3SPS. Di situ semuanya terbuka, semuanya bisa dibaca untuk bagaimana melihat siaran apa dan tidak boleh disiarkan di jam berapa. Ya itu ditonton untuk anak, remaja, dewasa, itu kan lembaga penyiaran harus jelas itunya KIME. Jadi ada kodenya, misalkan kode harus mencantumkan kode bahwa ini hanya bisa dinonton untuk dewasa. Ya, Di jam remaja, sekian hanya bisa diputar untuk anak-anak. Jadi misalkan P itu untuk prasekolah, R untuk remaja, A untuk anak, kayak begitu KIME. Jadi memang kita di KPID itu kan kita bergerak sesuai dengan regulasi KIME. Jadi ada undang-undang penyiaran, kita berpedoman ke situ ya. Jadi kita KPID itu bergerak sesuai dengan aturan yang kita punya. Ada undang-undang penyiaran, ada PKPI, ada P3SPS. Jadi kita tidak keluar dari situ. Jadi memang batasan kita, pengawasan kita penyiaran itu hanya TV dan radio. Iya. Itu saja. Jadi kalau yang sekarang ini di akun YouTube, Facebook dan lain-lain sebagainya itu belum ranah kami, dan ini TikTok masih juga sekarang. ini Itu masih bukan dalam penyiaran ya namanya ya? no, Atau itu masuk untuk bukan ya? belum Oke. itu masih kita masih menunggu regulasi yang akan disahkan. Nah itu kalau disahkan ya KPID dan KPI Nah, lebih Tambah ini banyak luas lagi lagi pekerjaan pekerjaan ini, kita ya. pengawasannya. Jadi tapi memang karena media baru yang condong semuanya, mungkin masyarakat luas lebih ke sana ya KIME. Jadi memang kita memang harus ada ada sedikit perubahan lah, bukan sedikit, malah karena secara global itu untuk penyiaran kalau hanya TV dan radio, nah orang sekarang kan lebih banyak mengakses media baru ini. Jadi mendapatkan informasi, malahan film-film juga bisa mereka nonton di media baru ini. Jadi memang untuk penyiaran harus bukan undang-undang yang kemarin lagi digunakan. Harus ya, itu kan sudah ada draftnya, sudah lama kayaknya. Jadi ya mungkin elit atas lah yang untuk mengetuk palunya, pengesahannya itu kita menunggu pengesahannya saja. Iya. Jadi ke depan ini ada rencana ya, sudah ada Ya, rencana. sudah. Draftnya sudah ada, tinggal disahkan. Perubahan dari undang-undang penyiaran. Oke, jadi kita tinggal tunggulah hasilnya seperti apa. Bagaimana kemudian bahwa semua lembaga penyiaran, media penyiaran, khususnya yang media baru ini, memang juga harus mengikuti kode etik penyiaran. Ya, tidak boleh sembarangan. Yang tidak boleh sembarangan. Ada yang bisa, ada yang tidak boleh, ini harus diperhatikan. Iya. Oke, baik. Kalau saya lihat di KPID itu kan ada 7 komisioner. Yep. Nah, ini masing-masing punya tugas ya. Yep. Nah, itu bagaimana itu? Ya, kita ada ketua, ada Pak Momin di sana, ada korbit kelembagaan, ada saya sama Ibu Naluria Islamia. Kemudian di P3SPS ada Pak Nur, ada Pak ada pengawasan di bidang pengawasan ada Pak Nur Ali sama Pak Ahmad. Dan yang terakhir ada
Pak Firman sama Ibu Sarina. Itu kita ada bertujuh. Iya, iya. Dan di sana juga ada yang menangani soal perizinan ya. Tapi kan perizinan ini sudah Iya, perizinan ya, ya mungkin informasi KME kalau untuk proses perizinan radio saat ini berbeda dengan proses perizinan sebelumnya. Jadi kalau dulu itu masih mungkin lewat masih KPID, tapi untuk perizinan sekarang itu kita lewat aplikasi. Ada 2 aplikasi untuk mendapatkan IPP dan ISR itu. Jadi yang selama ini dilakukan KPID itu pendampingan KME. Jadi kita mendampingi LP-LP yang misalkan sudah mau berakhir izinnya itu kita dampingi. Ya memang mereka itunya datangnya ke kami. Jadi kalau misalkan ada kendala untuk penguploadan misalkan berkas apa saja yang diupload, kemudian bagaimana proses ininya dan sebagainya itu kita dampingi. Kemarin itu seingat saya sudah ada beberapa, apakah itu dari TV maupun radio itu sudah langsung datang ke kami untuk mendapatkan petunjuk seperti apa. Jadi kami di KPID Sulawesi Barat ada Pak Nur Ali itu, Pak Ahmad juga itu sering mengawal ini. Jadi kalau misalkan kendalanya misalkan di Kominfo itu kita kawal sampai Kominfo. Kemudian ada soal misalkan frekuensinya itu ya itu kan urusan Loka Monitor. Jadi kita dampingi kawal dia ke Loka bagaimana proses ininya. Jadi memang kita di KPID meskipun perizinannya itu sudah bukan di kami, tapi mengawal untuk sampai mendapatkan izin kembali itu di kami. Dia tetap mendampingi. Tetap mengawal mendampingi. Otomatis bahwa sekarang Kementerian Kominfo yang langsung Iya. Karena itu memang lewat aplikasi itu tadi kami. Dan jadi kemudian turun ke pemerintah provinsinya, Iya. Kominfo provinsi ya. Iya. Terus yang no itu kalau untuk izin kan langsung ke kementerian ya. Iya, karena tapi tidak lewat Kominfo provinsi atau Kominfo kabupaten. iya no. Oke. Kayak jelas ya karena memang untuk akun dan aplikasi langsung dari sudah. kementerian. Bahkan ketika bayar pajak pun langsung ke kementerian. Iya. Izin penyiaran itu. Oke, baik. Sejauh ini seperti apalah seorang sahabat Adra ini komisioner yang kemudian melihat penyiaran radio? Saya tambahkan juga setelah melalui beberapa tahapan yang dulu begitu gegap gempita orang-orang. Iya. Karena tidak ada perbandingannya dan sekarang kemudian dengan begitu banyak media perbandingan. Iya. Saya tambahkan juga ya kayak mereka kan kalau hari ini kebetulan Kominfo provinsi itu mengadakan forum OPD di Mamasa dan kebetulan ketua kami tadi itu salah satu narasumber di kegiatan itu dan hadir ya secara Zoom. Zoom. Ya, secara Zoom tadi hadirnya. Jadi tadi itu kebetulan memang bahas radio juga kayak. Jadi bahas radio juga bagaimana bukan RBFM yang dibahas ya. ya kebetulan semua radio semua radio. Kenapa kita jadi sensitif ya? Jadi memang semua radio kayak. Jadi ini sangat informasinya sangat bermanfaat dan kita juga dapat apresiasi dari beberapa kabupaten yang memang kita kawal kayak ininya bagaimana radionya ya, misalkan di Mateng. Radionya Mateng itu kan ya beberapa tahun itu memang betul-betul tidak mengudara karena belum mengantongi izin kan. No, sudah ada Sekarang. ada izinnya cuman kemana? ya itu hal teknis lah kayak itu hal teknis ya, dan itu alhamdulillah rekan-rekan kami di KPID Pak Ahmad, Pak Nur itu sangat masif untuk mengontrol itu bagaimana supaya radio yang sayang sekali ya kayak itu ada izinnya tapi tidak mengudara. Jadi apalagi nih punya pemerintah ya. Jalan ini kan running terus itu. Iya. Perizinan. Iya. Jadi menyiar. Iya, betul Kak Jadi kita kawal kita sampai betul-betul memang ke Pak Nur ini sampai mengudara sampai seingat saya minggu lalu itu turun ke Mateng lagi untuk memperbaiki hal teknis sampai betul-betul mengudara. Jadi tadi sempat Kadisnya memberikan apresiasi kepada kami di KPID bahwa terima kasih KPID sudah mengawal radio kami di Mamuju Tengah. Jadi ini kita membuktikan bahwa KPID Sulawesi Barat
punya peran dan sangat memperhatikan lembaga penyiaran di Sulawesi Barat supaya tetap eksis begitu Kak Ime. Iya. Oke, baik. Jadi itu ya, bahwa sejauh ini KPID juga sudah menjalankan tugas dan fungsinya. Siap. Ya. Meskipun kemudian ada beberapa yang tugas-tugas itu langsung ke kementerian tapi tetap Iya. melakukan pendampingan kepada Iya. lembaga penyiaran yang membutuhkan. Yep. Baik, terakhirlah apa nih harapannya untuk seluruh radio yang ada di Sulawesi Barat? Harapannya itu tetap eksis ya. Mudah-mudahan juga dispesialkan nih karena yang undang RB tetap RB tetap eksis lagi kembali, mengudara kembali dan program-programnya semakin banyak. Dan itu juga harapannya secara umum lah Kak Ime. Jadi untuk semua radio yang ada di Sulawesi Barat itu kita harapannya memberikan informasi-informasi baik itu hiburan, berita dan yang masyarakat lah harapkan. Mungkin itu ya Kak Ime. Jadi sangat besar harapan kita semua lembaga penyiaran terkhusus radio di Sulawesi Barat itu tetap eksis di tengah gempuran media baru yang ada. Mungkin itu. Wow, tidak terasa 30 menit kita sudah bersama. Kayaknya dengan- saya masih berapa Masih menit kalau ya? begitu kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi sampai 30 Iya, menit ke depan. karena kalau ngobrol soal radio ya tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Seperti baterai ya. Oke. Iya, karena memang radio ya mungkin bisa di diteliti bahwa yang bahwa bapak atau mungkin pegawai-pegawai kalau misalkan Betul. berangkat ke kantor pasti nyetelnya Betul. dengar radio dan itu ya informasi ataupun hiburan mereka dapatkan di situ. Jadi lagu-lagu terupdate pun biarpun misalkan umurnya ini tapi dia dengarkan lagu-lagu terupdate ya jadi tahu. Bukan cuman lagu nostalgia saja kayak meskipun ya lagu favoritnya tetap lagu Lagu tempo dulu. Iya. Sweet Ya termasuk Boy. ini yang tagline kita aku dengar Ya, ya. di radio. Baiklah. Iya. Terima kasih sudah hadir bersama Siap. kami di Ruang Bahasan. Ini adalah salah satu podcast kami. Luar Ini adalah biasa, siaran yang RBFM. kedua ya, siaran kedua untuk podcast. Nanti kita akan lanjut lagi dengan ruang-ruang bahasan dan Siap. tema-tema yang lain. Terima Luar kasih biasa sudah hadir. RBFM. Baik, terima kasih. Selalu memantau kami ya. Siap. Siapa tahu kami Pasti ada offside itu atau- adalah kewajiban kami dan tugas kami. Ingatkan kami kalau kami ada melakukan kesalahan, tapi jangan Siap. hukum kami. Oke, No. oke. Yep. Baik, ada yang terakhir yang mau disampaikan kalau mendengar kata radio, kira-kira apa satu kata dulu? Satu kata, Mhm. kenangan. Iya. Baik. Satu kata kan, kenangan. kenangan. Ya, kalau radio ya kenangan pasti. Oke, ya. baik. Nanti saya lapor juga sama pasangan. Ternyata punya kenangan tersendiri. Ya Iya. baik. Terima kasih ya sahabat sudah Yap, hadir. siap. Ya, Tomalabi itu tadi bincang-bincang yang menarik sekali. Pastinya kalau saya untuk generasi zaman sekarang yang saat ini terlebih lagi yang menyaksikan kami, ayolah dengarkan radio, khususnya Radio Bandung Malabi jika ingin menemukan banyak warna-warna baru kehidupan karena hanya di Benar, radio benar. engkau akan menemukan kehidupan yang lain. Asik, Oke. ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.